Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Dewan Juri yang terhormat serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Putri Rizky Septianingrum, perwakilan dari SMA Negeri 4 Pekalongan. Di sini saya sebagai tim pro dalam posisi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan ekonomi biru. Sebelumnya, saya akan menjelaskan strategi ekonomi biru di Indonesia merupakan komitmen untuk memulihkan kesehatan laut dan mempercepat ekonomi laut yang berkelanjutan yang sudah seperti ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. KKP terus mempercepat kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia sehingga membawa dampak yang cukup signifikan dalam pengelolaan kelautan dan perikanan. Sudah dicantumkan juga pada Undang-Undang Nomor 32 pada tahun 2014 tentang kedaulatan dan peraturan presiden atau Perpres Nomor 16 tahun 2017 tentang kebijakan kelautan di Indonesia, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim di dunia. Sebelumnya, di Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang dimana antara daratan dan lautan lebih luas lautan. Di sini kita membutuhkan sumber daya manusia yang baik dan sudah ditetapkan juga pala konversi itu sudah disediakan sekitar 20 hektar untuk menjadi sebuah konversi kelautan di Indonesia. Di sini kita membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar baik dan berpotensi. Kita sebagai generasi muda juga bisa untuk melakukan hal-hal pemberdayaan kelautan sendiri. Seperti contohnya, yaitu daya saing yang baik, lalu ada memperkuat daya dukung atau enabler, meningkatkan kesejahteraan, fokus pembangunan maritim di Indonesia yang diarahkan pada penguatan kedaulatan maritim dan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur secara mandiri yang dapat mendukung berkembangnya sumber daya manusia, iptek, dan budaya maritim sesuai di mana di Indonesia berlaku, dan itu diperlukan semuanya dalam pembangunan maritim di Indonesia. Untuk strategi ekonomi biru sendiri di Indonesia, para perusahaan atau petinggi-petinggi perusahaan itu harus memiliki CEO atau CEM yang baik, karena tidak semua para petinggi itu bisa melakukan kerja yang optimal dengan menggunakan strategi ekonomi biru ini. Jadi, dengan kita tidak menggunakan strategi biru ini, kita juga bisa tetap mengembangkan serta membangun ekonomi di Indonesia melalui pariwisata serta sumber daya alam yang lainnya bisa kita gunakan. Ada misalkan memanfaatkan perikanan atau seperti rumput laut dan lain sebagainya, karena di Indonesia sendiri itu sungguh banyak sekali sumber daya alam di lautan yang dapat dimanfaatkan. Jadi para petinggi-petinggi perusahaan di Indonesia yang mau memanfaatkan kelautan itu tidak harus menggunakan strategi ini. Kita hanya bertugas untuk mencari cara dan membangun sumber daya manusia agar lebih baik lagi serta dapat mengoptimalkan strategi-strategi penyusun yang lainnya. Dengan itu saya tegaskan sekali lagi, kita sebagai sumber daya manusia di Indonesia tidak harus menggunakan strategi ekonomi biru untuk mengembangkan kesejahteraan kelautan di Indonesia. Terima kasih.